Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali menemani aktivitas pagi hari Anda untuk medio Desember kali ini ya, pertengahan Desember. Tepatnya hari Selasa 14 Desember 2021. Di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya setiap hari Selasa kita masuk di program Talkshow Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Dan seperti biasanya juga program ini disiarkan secara serentak. Selain di Sora Sidoarjo, Anda juga bisa menyimak melalui Mahardika Bondowoso, kemudian RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek ya. Nah, sahabat, tema-tema yang kita bahas pada beberapa pekan terakhir ini memang masih berkaitan dengan bagaimana kondisi situasi pada saat ini, cuaca di musim penghujan seperti ini ya kan. Beberapa minggu sebelumnya kita menyoal tentang bagaimana cara atau teknik berkendara dengan kondisi hujan ya, dan masih banyak lagi tentunya yang masih berkaitan atau related dengan musim penghujan. Nah, kali ini juga masih sama ya, yaitu tentang teknik melewati jalur ekstrim. Nah, seperti apa ya? Ini kan juga sangat penting sekali ketika mungkin kita baru saja bisa ngedrive ya, nyopir gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lewat jalur-jalur yang agak ekstrim, kemudian yang nggak biasa ya, yang ekstrim itu berarti nggak biasa, mungkin naik turun ya kan, di pegunungan atau belokan, kelokan, atau turunan-turunan tajam, nah seperti apa. Nah itu memang perlu keahlian khusus. Kayaknya kalau yang baru nyetir harus ada pendampingnya deh. Saya membayangkan kalau misalnya kita sudah menanjak ya, habis itu kita bingung karena nggak bisa konsentrasi, nggak fokus, tiba-tiba mobil itu berhenti atau mati. Habis itu turun. Kalau pas menurun turunan mungkin kita tinggal rem aja ya. Tapi kalau pas nanjak, nah ini seperti apa tekniknya? Kita nanti akan bahas tentang itu ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, ini seperti mukadimah saya tadi bahwa memang beberapa tema belakangan ini kan kita kaitkan dengan musim penghujan ya kan. Karena kita memang harus lebih fokus, lebih ekstra lagi. Tentunya musim hujan dengan musim panas itu sangat beda sekali. Jadi musim hujan ini banyak tantangan, betul ya Coach ya? Iya kan? Yeah. Banyak. Kalau tantangan sih enggak, cuman bedanya kan kalau musim hujan kan ada air di antara kita kan. Nah, ada airnya ini apakah hanya sebatas genangan atau sebatas kubangan ya, atau sebatas banjir atau bagaimana? Nah gitu. Selain itu juga kondisi saat musim penghujan itu kan tentu dengan beda dengan kondisi pada saat cerah ya kan. Ya, membuat ya banyak sekali yang harus kita perhatikan begitu. Nah, kali ini yang kita bahas itu adalah tentang teknik melewati jalur ekstrim. Oke, sebelum kita bicara soal teknik, mungkin bisa dijelaskan jalur ekstrim ini apa sih? Kemudian macam-macamnya yang dikatakan ekstrim itu yang seperti apa gitu. Betul. Ekstrim itu sebenarnya kan apa ya? Subjektif nih ya, subjektif. Ada satu orang menganggap jalur itu ekstrim, ada yang menganggap enggak. Jalur ekstrim itu kalau definisinya adalah jalur yang tidak biasa kita lewati, ya kan, dan membutuhkan skill khusus saat melewatinya, ya kan. Yeah. Sebetulnya jalur ekstrim itu kalau tidak kondisi hujan, tidak kondisi dalam kondisi baik-baik saja, jalur tersebut sebetulnya bukan jalur ekstrim gitu loh Mas. Contohnya kita ke Bromo gitu. Kalau nggak musim hujan kan jalurnya biasa aja kan Mas. Iya, nggak ekstrim. Tapi begitu hujan, nah baru mulai kan gitu kan. Jalur ke mana? Ke Panggul, Trenggalek itu. Itu kalau biasa
ya seperti itu aja, tetapi tanjakannya tinggi kan gitu, seperti itu aja. Sama kayak Bromo. Tapi kalau musim hujan, nah baru kerasa. Kita dari Ponorogo mau ke Pacitan. Kalau hari-hari biasa, ya gak masalah, ya seperti aja. Sisi kanan tebing, sisi kiri sungai kan seperti itu kan, gitu. Tapi kalau musim hujan, nah ada beberapa yang longsor. Nah, kita mulai harus hati-hati kan gitu. Artinya bahwa jalur ekstrim ini adalah ya yang paling simpel aja lah. Jalur ekstrim itu adalah contohnya tanjakan yang cukup terjal, ya kan? Mungkin ketinggian kemiringannya mungkin di atas 15% gitu kan, 15 derajat gitu kan lumayan tinggi itu, Mas. Iya, iya. Kan? Nggak usah terlalu tinggi lah, 15 derajat gitu aja sudah kerasa tinggi itu, ya kan? Atau mungkin turunan. Nah, kalau turunan mungkin Mas Ilham tadi sudah sampaikan nggak terlalu susah, oke, benar, ya kan? Terus jalan berlumpur, nah ini yang repot, betul kan Mas? Jalan berlumpur, lumpur itu ada dua, lumpur kalau dia lumpurnya kiri kanannya masih ada batu atau apa kayak di sungai gitu atau di sawah gitu, nggih. Contohnya seperti itu, masih ada bidang-bidang padatnya, it's okay, nggak apa-apa. Itu ya masih bisa ditempuh. Tapi yang repot adalah kalau lumpurnya tipis, nah kan gitu kan, lumpurnya tipis, bawahnya keras sehingga licin, kan gitu kan. Nah itu nanti kita coba ini lagi. Terus jalan berpasir, ya kan? Jalan berpasir karena sekarang itu kan ya sebentar lagi musim liburan, ya kan? Musim liburan itu biasanya kalau nggak ke gunung, ke laut, kan gitu kan? Iya betul. Ke mall, kalau ke mall aman. Artinya itu, jadi yang ke pantai, ke pantai, ke gunung ini yang harus diperhatikan gitu. Terutama kalau jalur ekstrim itu biasanya yang mengarah ke pegunungan, gitu kan. Nah, contohnya sekarang kayak di Lumajang gitu. Kalau hari-hari biasa jalur-jalur Candi Roton dan sebagainya itu ya biasa-biasa aja, Mas. Tapi sekarang itu kan kondisinya kan lumpurnya segitu tebalnya, pasirnya segitu tebalnya, kan gitu kan. Kita contohnya kemana? Ke Merapi gitu, nggih, daerah sekitar Merapi. Tapi Merapi sekarang sudah nggak seperti dulu. Artinya pasirnya juga lumayan tebal. Nah, atau kita turun ke lautan pasir, nah kan gitu kan. Di Bromo kita turun di lautan pasir, kita pengen nyoba di lautan pasir itu seperti apa. Nah, itu nanti ada ininya, ada triknya. Ini juga nanti kita bahas sedikit. Kalau ditanjakan antara mobil penggerak roda depan dan roda penggerak roda belakang, itu orang mesti tanya mana yang lebih kuat kan, seperti itu kan. Nah nanti kita lihat sebenarnya kalau kita ngomong mana nanti kita. Terus berikutnya adalah yang sering kita lihat di mana, di media sosial itu kan, kemarin kan ada itu yang tanjakan tinggi itu ada ibu-ibu gitu naik metik, dia bisa naik dengan gampang gitu loh, ya kan. Atau mungkin di tempat yang agak berlumpur gitu ada orang menggunakan motor biasa bisa melewati, penduduk sekitar bisa melewati dengan gampang. Sementara teman-teman kita yang menggunakan motor off-road, motor-motor trail itu justru nggak bisa melewati kan. Ada juga gitu kan. Nanti kita akan coba lihat, kita bahas bagaimana sih triknya biar semuanya bisa dilewati. Oke. Nah, jadi mungkin bisa juga karena kebiasaan ya, terbiasa dengan medan-medan yang ekstrim, akhirnya kita jadi yang iya betul, jadi mudah, dan kita yang belum pernah begitu merasa terheran-heran gitu ya, karena ibu-ibu itu yang biasanya di desa-desa tempat yang gunung-gunung itu ya coach ya, itu biasanya bawa ini apa, rumput untuk ternaknya itu ya. Jadi mereka itu nggak merasa canggung ya naik motor dengan motor trail ya, karena memang kalau daerah-daerah gunung kebanyakan trail ya coach ya yang dipakai ya. Karena lebih kalau dia menggunakan matic, Mas. Iya. Jadi lebih bandel atau lebih adaptable, maksudnya dalam jalan yang sekecil apapun, menukik seperti apapun itu masih bisa dilakukan gitu loh. Nah, tadi Coach Asa sudah menyebutkan ya kira-kira apa saja sih yang termasuk jalur ekstrim itu. Nah, sekarang oh ya, kalau boleh tahu nih, selain yang disebutkan Coach Arsa tadi, misalnya
di Bromo atau Trenggalek. Kira-kira yang selama ini Coach Arsad kategorikan sebagai jalur ekstrim itu di mana saja sih? Kalau jalur ekstrim sebetulnya banyak ya Mas. Sebetulnya kalau lihat banyak, ada di beberapa tempat. Karena Indonesia kan daerah banyak pegunungannya. Iya. Beberapa pegunungan itu mesti jalurnya akan ada beberapa titik tanjakan yang ekstrim seperti itu kan. Contoh yang dekat Surabaya ada di Cangar itu kan. Oke, Cangar ini termasuk ekstrim juga ya. Di Cangar itu seperti itu tanjakan turunannya. Mungkin kalau teman-teman sering lihat di YouTube itu, lah ini yang anu dulu. Kalau kita di Sumatera itu banyak Mas, ya kan? Di Sumatera itu banyak. Si Tinjolawi itu begitu naik terus belok, ya kan? Itu lumayan ekstrim, ya kan? Atau mungkin kalau di Jawa banyak juga di Jawa, seperti di daerah Dieng, daerah Subang itu kan juga ada yang tinggi itu Mas. Ya, beberapa tanjakan yang tinggi. Kalau bukan musim hujan mungkin kita masih bisa lah triknya seperti itu. Tapi kalau begitu musim hujan, nah itu harus diperlukan kehati-hatian dan teknik ekstra. Walaupun kalau tidak musim hujan pun itu ya lumayan tinggi juga kan gitu kan. Kalau kita di mana, kalau di sekitar Bondowoso mungkin daerah yang menuju ke Ijen itu nggih. Itu karena Ijen itu juga lumayan tinggi juga. Terus kalau di daerah sekitar Bondowoso itu dulu yang daerah daerah mana itu? Daerah Jember yang di pantainya itu loh Mas. Papulo Mas. Nah, daerah Papulo itu nggih, Papuma itu. Oh iya. Ada satu yang tanjakannya cukup tinggi itu. Ya kan? Nah, itu juga kita harus membutuhkan teknik. Oke. Coach Arsad? Iya. Maaf ini terputus ya sahabat ya, atau nge-freeze mungkin dia. Baik. Teknik tersendiri lah, tersendiri untuk itu. Jalur-jalur berbatu seperti kayak Banyuwangi. 4 tahun yang lalu itu jalannya memang dibikin seperti itu, gitu loh. Dibikin jalannya memang makadam seperti itu. Tujuannya apa? Biar memang tidak banyak orang yang keluar masuk ke situ, gitu loh. Karena itu kan cagar alam juga kan. Nah, kayak gitu yang harus kita tahu, gitu loh. Kita sudah harus siap dulu medannya seperti apa, skillnya harus seperti apa, gitu kan. Termasuk peralatannya atau kendaraannya juga harus disiapkan. Nah, mungkin itu Mas. Oke, baik. Iya. Coach Arsad ini hanya berbagi pengalaman, bukan pengalaman sih, maksudnya mungkin ada sahabat dari Tulungagung, Praja, ini dari Nganjuk ya, atau dari Bondowoso atau dari manapun ya, misalnya pergi ke Pasuruan, tepatnya di kawasan Leduk ya, itu ada tempat lebih atas lagi ya, di atas desa Leduk itu ada tanjakan yang tinggi sekali Coach. Tinggi sekali dengan mungkin lebih dari 15 kemiringannya itu loh ya. Mungkin itu kita itu seperti lurus gitu loh kalau naik itu ya, itu susah sekali. Itu ada Coach di situ ya, itu ujungnya Prigen. Jadi ujungnya Prigen. Jadi setelah desa itu sudah kawasan gunung dan hutan sudah. Nah, itu memang sangat tinggi sekali. Kalau misalnya mungkin ada sahabat yang mau ke sana, memang di sana itu kan lebih semakin ke atas semakin naik dan itu memang agak susah ya kalau semakin tinggi. Dan di sana itu masyarakatnya banyak yang budidaya tanaman hias ya. Oh gitu. Oke, baik. Nah, ini sudah disebutkan tentang jalur-jalur ekstrim. Nah, sekarang ini yang perlu kita ketahui itu adalah tentang apa yang harus kita persiapkan dulu, ya kan? Sebelum pasti dong kita akan menuju ke suatu tempat, itu setidaknya yang harus kita ketahui itu dulu adalah jalur atau medan yang harus kita kenali, begitu ya Coach ya, betul ya? Betul. Lebih baik tahu dulu daripada nggak tahu ya kan. Nah nanti iya, ini bekal bagi si driver itu supaya
apa ya, nanti nggak merasa shock atau kaget dengan apa liku-liku jalan atau tanjakan-tanjakan turunan ataupun apa itu. Jadi lebih baik itu mungkin kita kenali dulu. Tapi tidak hanya sebatas itu kan, yang harus dipersiapkan itu apa saja ini Coach? Iya. Jadi kalau kita persiapkan, yang terutama kita persiapkan adalah skill kita, Mas. Gitu. Kan skillnya yang harus disiapkan, karena gimana pun juga secanggih apapun kondisi, secanggih apapun kendaraannya, tetapi kalau skill kita yang tidak bisa menggunakan dengan baik, itu juga hasilnya juga tidak bisa maksimal kan, Mas. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Hari ini kita bahas itu aja, kita bahas tentang skillnya. Oh, bagaimana tekniknya, bagaimana melewati jalur-jalur ini. Mungkin itu. Nah, tadi ini ada beberapa medan yang tadi sempat disebutkan oleh Coach Arsat ya. Nanti bisa di di breakdown satu-satu. Ketika kita melewati jalan yang berlumpur, tekniknya seperti apa, ya kan? Kemudian berpasir, nah seperti apa? Kemudian tanjakan, turunan. Kemudian ketika ada turunan sambil belok-belok, itu kan ada toh biasanya dengan kemiringan berapa gitu kan? Terus tanjakan ini juga kalau nanjak habis itu ada belok-belok lagi turun lagi, nah kayak gitu. Nah, monggo ini silakan seperti apa ini Coach? Kita ngomong yang gampang aja lah, yang apa istilahnya, yang sering walaupun musim kemarau juga sama, kita masuk ke tanjakan, nah kan gitu kan. Tanjakan itu, kalau tanjakan itu cukup tinggi, itu satu hal yang penting adalah bagaimana kita menjaga apa stabilitas putaran mesinnya, Mas, kan? Memang kalau kita ngomong kalau tanjakan itu cukup tinggi, itu beban dari kendaraan itu mempengaruhi. Artinya isi dari kendaraan itu akan mempengaruhi, kan? Artinya gini, kalau kita membawa penumpang banyak dengan penumpang sedikit, tentu lebih mudah kalau naik dengan menggunakan penumpang sedikit, seperti itu kan? Jelas seperti itu karena bebannya juga lebih ringan. Nah, pertanyaannya biasanya yang sering terjadi adalah bagaimana caranya pada saat kita nanjak. Satu hal yang penting saat kita mau nanjak, pada saat start itu kita harus siapkan dulu, ya kan? Siapkan dulu, jangan sampai pada saat kita ada di tengah jalan, nah kan gitu. Tadi Mas Ilman sampaikan begitu sampai di tengah jalan jangan sampai berhenti. Usahakan itu. Ini yang agak repot kalau musim liburan gini, ya kan? Musim liburan kan repot kan? Berhenti di tengah jalan. Oke. Mobil-mobil sekarang, Mas, mobil-mobil yang mobil-mobil terbaru itu ada namanya sistem untuk dia bisa berhenti di tanjakan atau di turunan, dan dia bisa naik dengan seperti biasa, ya kan? Itu ada untuk peralatannya itu ada gitu loh. Ya kan, biasanya sekarang seperti itu. Nah, sama seperti ini, yang harus kita tahu adalah bagaimana startnya. Kalau kita melewati tanjakan itu kalau bisa memang harus ada momentum awal. Momentum awal itu artinya pada saat di bawah itu kita harus kecepatannya lebih tinggi, betul kan? Nah, pada saat kita di tanjakan itu kalau bisa jangan sampai kita merubah persnel. Artinya, kalau kita sudah mulai naik, katakan mulai dari 1, sebelum naik kan sudah harus dipindahkan ke 2. Karena kalau kita tetap di 1 kan nggak mungkin sampai dia. Karena putarannya rendah kan. Putarannya tinggi, ini gearnya rendah. Jadi di gigi 2 itu stabil dia naik. Jangan sampai berhenti. Ya kan? Jangan sampai berhenti. Artinya kita tetap harus menjaga momentum dari kendaraan itu, dan pada saat dia melaju kita harus benar-benar fokus. Saat naik itu kita benar-benar fokus. Kalau kita merasakan kecepatannya kok turun, itu saatnya kita harus nambah kecepatan pelahan, Mas. Ditambah kecepatan, biar dia stabil naik ke atas. Nah, perbedaan antara penggerak roda belakang dan roda depan, ya kan? Kenapa kalau penggerak roda depan itu sering slip pada saat naik, ya kan? Itu masalahnya cuma karena berat soalnya, Mas. Berat kendaraan. Kalau dia penggerak roda depan, begitu kita naik ke atas, beban kendaraan kan pindah di belakang, toh, Mas. Begitu roda
pindah beban kendaraan pindah ke roda belakang, maka roda depan itu traksinya akan berkurang. Gitu loh. Sehingga begitu traksinya sentuhannya dengan jalan berkurang, itu yang bisa mengakibatkan penggerak roda depan itu lebih gampang slip saat ditanjakan. Beda dengan penggerak roda belakang. Penggerak roda belakang begitu udah ditanjakan, bebannya di roda belakang kan, di belakang semuanya. Roda belakang dia akan lebih kuat untuk menaiknya, gitu loh. Ya kan? Dengan syarat adalah kita nge-freeze kembali ini ya. Stabil saat naik. Gigi 3 baru proses pindah itu loh yang ya. Mungkin bagi beberapa orang yang ekspor itu mungkin bisa memindah dengan cepat sehingga dia nggak kehilangan momentum. Tapi kalau mohon maaf jam terbangnya belum tinggi atau apa istilahnya ragu, ya kan? Gesa-gesa nggak bisa konsentrasi, mindahnya agak lama. Lah ini yang bahaya. Gitu loh. Baik. Artinya pada saat proses tanjakan itu harus dipastikan bahwa seperti itu. Lah bagaimana dengan Matic? Nah, mobil Matic, mobil sekarang bisa dikunci kan, Mas? Ya kan? Bisa dikunci di D, bisa di 3 atau di 2. Gunakan gigi 3, Mas. Gigi 2, Mas, untuk naik itu. Gitu loh. Stabil aja udah. Kalau ditanjakan, kalau menggunakan mobil Matic, menggunakan seperti itu, jangan tergesa-gesa. Jadi stabil aja naiknya. Ya kan? Stabil aja. Hindari penggunaan setengah kopling. Artinya kalau kita mau naik, kadang-kadang kan di depan macet gitu ya. Kadang-kadang kan pakai setengah kopling untuk menahan kendaraan kan. Itu sangat tidak diizinkan. Soalnya apa? Begitu setengah kopling, maka kampas koplingnya akan aus. Cepat aus. Begitu kampas koplingnya aus, kita tidak akan bisa naik. Yang bisa digunakan adalah handrem. Jadi handremnya kalau kita sudah merencanakan ya. Oke, baik. Coach Arsat. Ya. Ini sudah ketiga kali kita nge-freeze ya. X yang hand Nah, gitu loh. Motor itu CVT ini di motor kan tidak bisa dikunci itu, Mas. Enggak kan? Tidak bisa dikunci ininya apa istilahnya? Giginya nggak bisa dikunci. Jadi caranya adalah itu tadi. Kalau kita sudah ketemu momentumnya, dia sudah bisa naik, ya udah stabil aja naiknya. Kalau sering ngegas, kita gas, kita lepas, kita gas, kita lepas, itu yang bisa menyebabkan naiknya akan menjadi tidak stabil. Torsi dari kendaraan itu berubah-ubah gitu loh. Nah, bagaimana kalau Matic kalau tiba-tiba kita sampai di atas kok tidak kuat? Caranya adalah dengan dengan kick down. Kick down itu adalah kalau yang CVT begitu pindah ke gear yang lebih kecil. Nah, gitu kan? Itu sehingga dia bisa naik stabil. Jangan dipaksakan saat menggunakan Matic itu menggunakan setengah gas itu loh, Mas. Untuk nahan biar dia tidak mundur, gas setengah itu loh. Hati-hati, di Matic itu kampas koplingnya itu bergesekan langsung dengan hubnya yang di dalam itu, yang apa istilah pulinya. Itu kalau lama-lama itu bisa panas, Mas. Baik. Dan kalau panas, kampas koplingnya bisa leleh. Iya, Coach Arsat, kita nanti akan lanjutkan kembali ya. Kita jeda iklan dulu di kesempatan pagi hari ini, sahabat. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan silakan ya, 0318961514 ya. Untuk by phone atau bisa juga melalui WA kami di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau disingkat menjadi KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM itu harus memiliki nomor induk berusaha, kemudian memiliki izin usaha dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sementara fasilitas yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM diantaranya pembebasan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Sementara manfaat yang kita dapat dari KITE IKM yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500 225. Sekali lagi, info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan juga bisa lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama atas nama Danang Sutanto bin Sugito. Dulu tinggal di Bluru Kidul, RT 1 RW 8 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Danang Sutanto bin Sugito dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 14 Desember jam 8 pagi. Kemudian panggilan sidang berikutnya atas nama Erwin Ramzon Saputro bin Muhaimin. Dulu tinggal di Cemengkalang, RT 4 RW 2, Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Erwin Ramzon Saputro bin Muhaimin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 14 Desember jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, kita masih di Safety on the Road pagi hari ini tentang teknik melewati jalur ekstrim ya, bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Baik, Coach Arsad masih bersama kami ya? Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan, tapi sabar dulu ya, atas nama Reni dan juga Bapak Sukamdi. Sabar, nanti kita akan sebutkan pertanyaan Anda, karena ini masih ada beberapa hal yang harus kita jelaskan dulu, ya kan? Ini baru tanjakan ya, belum lumpur, pasir, dan sebagainya, kayak gitu kan. Turunan juga, mungkin jalan yang menurun, is oke aja, nggak terlalu banyak dibahas ya. Tapi gini Coach, kalau kita naik tanjakan, itu biasanya kan ada rambu, misalnya pakai gigi 1. Nah, itu apa memang harus pakai gigi 1 atau 2 itu nggak masalah atau gimana sih? Hilang Mas, halo? Iya. Maaf, hilang. Gimana Mas? Kalau misalnya kita berada di posisi tanjakan, itu kan biasanya di kiri-kiri jalan itu ada kayak semacam rambu gitu kan. Kita disarankan menggunakan gigi 1 aja kayak gitu. Tapi kalau tadi Coach Arsad gigi 2 is oke, nggak masalah kayak gitu. Nah, kita pakai gigi 2 atau mengikuti rambu itu gigi 1 gitu? Kalau gigi 1, di situ saran gigi 1 itu biasanya tanjakannya nggak panjang Mas. Ya kan, sehingga masih cukup. Kalau seandainya memang tanjakan itu tajam, dia disarankan gigi 1. Gunakan gigi 1 nggak apa-apa. Ntar mesin akan menjadi cepat panas. Artinya memang gigi 1 it's okay, nggak apa-apa. Tetapi itu tadi, stabil naiknya stabil. Nggak usah tergesa-gesa biar cepat naik terus gasnya tinggi, itu enggak. Seperti itu ya kan. Karena gigi 1 itu kan gearnya, posisi gearnya perbandingan giginya kecil ya. Perbandingan giginya seperti itu. Sehingga dia tidak bisa untuk kecepatan tinggi. Jadi kecepatan rendah aja. Kita ngikutin nggak apa-apa, menggunakan gigi 1 nggak apa-apa. Tetapi usahakan tidak terlalu tinggi RPM-nya gitu loh. Sehingga ya maksimal RPM sekitar 6.000 RPM lah. 6.000 RPM itu cukup, saya rasa. Power maksimal di antara 5.000 6.000, itu kita menggunakan itu aja. Jangan terlalu tinggi, nggak usah langsung digeber biar cepet. Mesinnya nanti panas Mas. Masalah itu. Oke, baik. Kadang-kadang memang kita ini aja sih dengan jam terbang tinggi pasti akan bisa lah gitu ya Coach ya, mengatur ritme kendaraan. Bukan skillnya itu tadi kan? Skill, ya maksudnya ketika kita nanjak seberapa tingginya, terus kita harus bisa memadu atau menyeimbangkan laju kendaraan kita seperti apa gitu kan?
dengan jam terbang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang lain ya, yaitu medan yang berlumpur, berpasir, atau menurun. Nah, ini gimana ini, Coach? Kalau menurun itu simpel, Mas. Kalau menurun itu dari awal turunan kita sudah kecepatannya kita kurangi, terutama untuk kick, kan. Jangan overconfident. Mentang-mentang motornya baru, kan? Mobilnya baru, motornya baru dari atas, matic, tetap kecepatannya tinggi. Hati-hati, tidak seperti itu, kan? Jadi harus dijaga seperti itu. Kita sudah sering nyampaikan kalau di turunan itu, kalau matic kan bebannya cuma untuk motor itu kan cuma di rem kan, Mas. Nah, itu penggunaan remnya kalau memang turunannya panjang, ya kan, seperti di Cangar itu kan, itu gunakan rem bergantian, depan belakang pada kecepatan rendah, ya kan. Kadang-kadang orang itu kalau udah di turunan, contohnya di Cangar, di Bromo itu kalau memang turun, jalannya turun, mesin dinetralin kalau yang manual. Itu bahaya sebetulnya. Bahayanya adalah kita tidak bisa mendapatkan engine brake dari kendaraan yang membantu pengereman, ya kan? Pertama itu. Kedua, kalau dia di posisinya dia mati, posisinya dia nyala, ya kan? Nyala tapi dinetralkan, itu adalah pada saat kita kecepatan terlalu tinggi, saat manuver dan sebagainya, itu yang bahaya, Mas. Jadi pada saat turunan tajam itu engine brake diperlukan. Kita masukkan ke gigi 3. Gigi 3 dia akan menahan, ya kan? Dia akan menahan untuk kita tidak terlalu kencang untuk saat turun itu. Gigi 3 kalau memang dirasa masih cukup kencang, dia masukkan gigi 2. Artinya engine brake itu perlu, ya kan? Bahayanya adalah kadang-kadang kalau beberapa kendaraan-kendaraan, saya ngomong aja kendaraan-kendaraan truk, bis itu kalau turunan kadang-kadang dinetralin. Untuk apa? Untuk menghemat solar. Oke kan? Mereka untuk menghemat solar sebetulnya, Mas. Bahayanya adalah pada saat kecepatannya sudah cukup tinggi, dia tidak bisa, remnya tidak mampu untuk menahan. Akibatnya apa? Remnya blong. Nah, jadi dipaksa, remnya langsung dipaksa, kecepatan ini dipaksa untuk ngerem maksimal kan panas juga itu, Mas. Betul kan? Kampas kopling, kampas rem itu ada batas panasnya. Nah, ini bahayanya di situ. Apalagi untuk kendaraan-kendaraan besar, truk bis itu kan dia berat kan, itu yang bahaya. Jadi artinya bahayanya di situ. Jadi kalau kita di turunan dari awal udah kita, pertama kalau dia jangan sekali-sekali dinetralkan, ya kan? Apalagi mesinnya dimatikan, itu tidak diizinkan, ya kan? Itu nomor 1. Kedua, kurangi kecepatan. Kalau dari awal itu sudah mulai kurangi kecepatan. Kalau menggunakan matic, gunakan rem secara bergantian, depan belakang. Kalau kedua rem itu sudah dirasa panas atau kita kerasa mulai agak loss gitu, ya berhenti aja. Mungkin di situ ada warung, ya ngopi-ngopi dulu lah. Kan gitu kan. Ngopi-ngopi dulu, istirahat dulu. Ini penting atau harus dilakukan ya, Coach ya? Betul, Mas, memang harus dilakukan. Oke. Karena kalau kampas remnya terlalu panas, batas panasnya sudah melampaui batas toleransi panas dari bahan itu, kampas itu sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, Mas. Kan? Itu yang selain terjadi di Cangar kan seperti itu kan. Dari atas kecepatannya masih tinggi, wah overconfident karena menggunakan mungkin motornya masih baru, betul toh? Nah, begitu turun selama perjalanan kan panas kampas rem itu. Begitu sudah panas, kecepatannya semakin tinggi, ada 2, sudah nggak berani menggunakan rem lagi, ya kan? Atau remnya sama sekali sudah tidak berfungsi. Nah, itu yang bahayanya di situ. Makanya kita harus tahu triknya dulu saat itu. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, ini kalau yang medan seperti berpasir atau lumpur, gimana ini, Coach? Medan berpasir dan lumpur, itu yang diperlukan adalah tapaknya diusahakan semakin lebar. Tapak bannya itu loh, Mas. Semakin lebar. Makanya kalau teman-teman off-roader itu kalau mau kalau yang mobil itu kalau dia mau melewati seperti itu, tekanan ban diturunkan dari 35 kadang-kadang sampai diturunkan menjadi tinggal 15 atau 20. Tetapi kita harus ingat kalau nanti setelah melewati medan itu harus ada pompanya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi artinya kalau kita memang masuk ke medan-medan ekstrim gitu, ya kita bawa pompa itu loh, pompa portable itu.
gunanya untuk itu sebetulnya, ya kan? Nah, pertanyaannya, gimana kalau tekanan bannya tetap? Ya, tekanan bannya tetap. Selama medannya belum medan ekstrim atau off-road yang masih low, masih rendah lah, ya, atau sampai medium gitu, itu mungkin masih bisa. Tetapi saat kita menjaga traksi dari kendaraan, itu yang penting. Kalau powernya terlalu besar, Mas, bannya juga menggunakan ban. Kalau sepeda motor itu menggunakan ban tahu yang kotak-kotak gede-gede itu, ya kan? Ban off-road itu, kalau powernya kita terlalu besar, overpower, itu roda tidak sempat untuk mencengkeram aspal. Nah, mungkin karena merasa powernya gede, main gas saja. Kenapa? Karena begitu gas terus terlalu digas terus, itu akan slip dia karena overpower kan gitu kan. Begitu juga di mobil juga sama. Kalau sudah rodanya mulai berputar, itu kita harus berpikir, oh berarti slip di situ. Dia nggak bisa punya pijakan. Kita harus bisa mencari istilah pijakan yang lain. Gitu. Ini kelebihannya mobil penggerak roda depan kalau sudah kayak gini ini. Kalau penggerak roda depan melewati dan lumpur itu kan rodanya setirnya bisa digeser ke kiri ke kanan, toh Mas. Nah, sambil berputar dia bisa digeser ke kiri ke kanan untuk mencari pijakan yang tepat, gitu loh. Yeah. Nah, kalau penggerak roda belakang kalau sudah kena kayak gini, ya pasrah Mas, didorong. Kan gitu kan. Tapi sebenarnya medan berlumpur jika dibanding dengan berpasir itu lebih berbahaya tingkat apa ya maksudnya, tingkat kerumitan atau tingkat apa ya, potensi mungkin selipnya itu lebih besar yang mana sih sebenarnya, Coach? Kalau lebih besar yang medan lumpur, Mas. Oke. Terutama di medan lumpur yang bawahnya itu keras, jadi atau bawahnya itu padas itu loh. Itu gampang slip itu. Kan? Nah, kalau pasir itu sebetulnya kita pertama harus stabil sama itu tadi tetepan. Kalau Iya, Coach Arsad. Baik. Ini biasanya kalau berapa detik gitu muncul lagi suaranya, ini agak lama ya. Yang terakhir, iya Franky. Pasir itu kita usahakan ada bekas orang lewat, bekasnya itu loh kita ikutin aja. Karena dia longgar, tidak bisa memberikan terhadap kendaraan. Tetapi kalau kita bisa lewat jalan yang sudah biasa dilewati orang, nah itu yang bisa memberikan traksi. Sama di jalan yang lumpur atau jalan yang licin itu sama. Jadi kenapa Mas Ilham ngomong ibu-ibu kalau daerah situ membawa rumput masih bisa melewati dengan gampang, karena dia mengikuti trek yang sudah biasa dia lewati, Mas. Ya kan, dia tidak mencari jalur baru, enggak, tapi dia mengikuti jalur yang biasa dia lewati. Itu yang penting gitu loh. Oke, baik. Oke, Coach Arsad, ini kita langsung ke pertanyaan ya. Masih off. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ini, kalau teman itu kan kadang-kadang pengen nyoba, wah, powernya aja kan, nggak bisa karena overpower, ya kan, cara menggunakan powernya tidak tepat, terus kondisi jalannya, kalau memang jalannya kondisinya memang dia lumpurnya nggak terlalu dalam, ya kan, dipaksa kayak apapun ya, powernya terlalu gede, dia nggak bisa menggigit rodanya justru, itu akan semakin slip, gitu. Mungkin seperti itu. Coach Arsad, iya, ini langsung ke pertanyaan ya. Iya, monggo. Iya, dari Instagram ya, @renivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Saya pernah ke Sarangan dan Sedudo Nganjuk. Dengan jalur seperti itu, adakah teknik khusus kalau pakai matic? Saya sering lihat yang pakai matic itu pasti kerepotan. Terima kasih. Langsung aja, Coach. Kalau menggunakan matic itu memang kita lihat dulu ya, kalau beberapa matic yang 100, saya rasa kalau yang 125 cc itu insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tetap bisa naik. Caranya adalah, naiknya adalah itu tadi Mas. Dari awal, dari bawah, kita momentum, artinya apa? Kecepatan lebih agak tinggi. Gunanya untuk agar dia bisa mendorong sampai naik ke atas. Pada saat dia sudah naik, gasnya stabil naiknya.
Kalau memang kecepatannya agak turun, ditambah sedikit-sedikit gasnya. Jangan terlalu mendadak. Kalau memang dirasa sudah berat, tidak bisa, itu dilakukan kickdown. Dengan kickdown itu digas mendadak, hati-hati tapi nggih. Digas mendadak itu dia akan naik. Bisa juga tekniknya adalah kalau jalannya memungkinkan, itu dengan zigzag, Mas. Nah, zigzag itu sebetulnya tujuannya adalah mengurangi ketinggian, kemiringannya itu loh. Jadi dengan itu pelan-pelan itu insya Allah bisa naik. Tetapi kalau memang dia sudah mulai berat, tidak bisa, ya kan? Katakanlah dia memang tidak mampu untuk naik ke atas, ya kan? Artinya seperti kalau kita cuman mesinnya aja yang kenceng tapi nggak kuat naik, itu jangan dipaksakan, karena itu berarti batas dari kampas koplingnya. Kampas koplingnya sudah maksimal, dia tidak bisa lagi. Jangan dipaksakan, gitu loh. Jadi gambarnya seperti itu. Memang ada batasannya juga. Kalau matic tetap ada batasannya. Iya kan, mungkin itu Mas. Oke, baik. Oke, untuk Reni Vitas ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Sukamdi ya. Assalamualaikum Pak Arsad, saya pakai Jimny yang rencana pakai snorkel biar kuat naik. Kata bengkel mesti ganti rasio gear atau gigi, tapi pas baca-baca kalau ganti rasio gigi bisa mengurangi top speed. Apa benar begitu? Kalau menggunakan Jimny diselesaikan dulu Pak penggunaannya. Snorkel tidak ada hubungannya dengan naik. Snorkel itu dipakai untuk kalau kita masuk ke air. Kalau Jimny ini banyak digunakan untuk istilahnya medan yang ekstrim, gitu. Memang benar yang dikatakan bengkel harus dilakukan penggantian final gear-nya, ya kan? Final gear ini sebetulnya seperti kalau kita naik sepeda itu loh Mas. Kita naik sepeda itu kalau menggunakan final gear untuk tanjakan itu berarti kalau kita naik sepeda itu gearnya belakang dipindah ke yang gede itu loh Mas. Sehingga kita bisa naik ke tanjakan dengan mudah kan gitu kan. Nah, ini mesti akan berpengaruh terhadap top speed. Sama kalau kita naik sepeda. Kalau naik sepeda itu kalau yang gear depannya itu kecil, gear belakangnya besar, ya kan? Seperti itu kan kalau kita pindah di sepeda itu kan seperti itu. Maka dia bisa menaik dengan gampang. Tetapi pada saat di jalan lurus, jalan datar, untuk mencapai top speed kan susah. Kalau top speed itu kan depannya gede, belakangnya kecil kan seperti itu kan kalau di sepeda. Nah, itu sama. Jadi prosesnya seperti itu. Tergantung Bapak Sukamdi mau seperti apa. Apakah Jimny ini mengejar top speed atau mengejar torsi kan seperti itu. Jadi tidak bisa dua-duanya Pak. Tidak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Kalau memang Bapak biasa di tempat-tempat yang ekstrim, ya oke, berarti mobil ini memang tidak disetting untuk high speed gitu loh. Tapi kalau memang lebih banyak digunakan di jalan raya, ya udah kita menggunakan jalan raya. Begitu juga kalau kita menggunakan Jimny dan teman-temannya yang menggunakan roda-roda yang gede, menggunakan ban yang besar, yang ban di atas 31 in, itu kadang-kadang memang diperlukan untuk penggantian final gear-nya. Karena dengan penggantian ban itu, maka bebannya dia akan semakin berat. Nah, dengan beban semakin berat itu, ya kan, sementara mesinnya kan tetap Pak, betul kan? Mesinnya kan tetap 1000 cc kan, tidak nambah. Powernya juga nggak tambah. Maka kita harus pinter-pinter main perbandingan giginya itu. Seperti kalau kita naik sepeda, gitu loh. Kalau kita goes itu kan seperti itu Mas. Jalan nanjak, gear belakang diambil yang gede kan gitu kan. Nanti kalau jalannya sudah datar, menggunakan gear belakang yang kecil. Itu sama seperti itu. Cuma sebenarnya kalau di mobil kan tidak bisa seperti itu. Nggak, kalau final gear kan cuma satu yang dipilih kan seperti itu. Makanya kalau menurut saya, pilih dulu Pak, Jimny ini mau dipakai untuk apa, lebih banyak untuk apa. Kalau memang dia lebih banyak di top speed, banyak di jalan raya, ya berarti tidak perlu dilakukan penggantian gear itu. Final gear-nya nggak perlu diganti. Tetapi kalau nanti suatu Bapak masuk ke medan yang berat atau tanjakan atau apalagi bannya sudah diganti ban yang lebih gede, itu mesti dia akan kedor-dora. Itu Mas. Oke, baik. Ini 2 pertanyaan lagi dari Toto yang ada di Gedangan. Coach, tips naik motor matic saat tanjakan atau turunan itu bagaimana? Apakah hanya menggunakan rem saja?
Kemudian yang kedua dari sebentar ini Pak, motor saya bannya sudah dimodif menjadi satu ukuran lebih kecil. Apakah masih aman untuk tanjakan atau jalanan menurun? Oke, ini dari Rizky yang ada di Waru. Oke, silakan, Coach. Oke. Jadi untuk Matic tadi sudah sering kita bahas, nggih. Matic itu antara lain yaitu tadi, jadi mulai pada saat awalnya itu kita harus ada momentum awal, kedua harus stabil saat naiknya. Beberapa motor Matic yang 125 cc ke atas sih insya Allah nggak ada masalah, nggih. Apalagi motor-motor Matic yang 150 cc-an itu mestinya tidak ada. Iya, oke, Coach. Masalah, ya kan? Selama poda dijaga stabil. Kan rem seperti yang kita bahas tadi. Itu kalau yang nomor 4, yang banyak dikecilkan, untuk banyak dikecilkan ini biasanya nanti pada saat, berarti tapannya kan semakin kecil, ya. Memang dia kalau dipakai untuk di tanjakan atau turunan, performanya mesti akan turun. Karena memang tapannya semakin kecil, apalagi kalau di turunan. Hati-hati, kalau di turunan itu karena tapannya kecil, karena dia menggunakan ban yang lebih kecil, hati-hati pengeremannya. Karena dia remnya mesti tidak sepakem kalau menggunakan ban yang standar. Jadi harus dihindari kalau pada saat turunan kurangi kecepatan agar tetap bisa dikontrol. Mungkin itu Mas. Oke. Jadi tips naik motor Matic saat tanjakan atau turunan itu hanya menggunakan rem-rem saja gitu ya. Bagaimana teknik pengeremannya aja ya, Coach ya, betul ya? Dijaga agar rem ini tidak panas saja, Mas. Oh gitu. Bisa menggunakan depan belakang gantian gitu, atau menggunakan dua-duanya pelan-pelan, betul kan? Tapi begitu dia panas berhenti dulu. Pokoknya yang penting kalau Matic itu mulai dari atas, Mas, itu kecepatannya jangan tinggi. Menggunakan kecepatan saja, sehingga tidak menambah beban dari kendaraannya. Gitu. Oke. Jadi kecepatannya dari atas jangan tinggi, tapi kalau misalnya memang kalau meluncur terlalu tinggi itu juga akan biasanya cepat-cepat sendiri. karena medannya itu kan biasanya memang terlalu tajam turunan itu biasanya secara otomatis akan turun sendiri, cepat sendiri gitu loh ya maksudnya. Oke, kemudian kalau yang tadi Pak Rizky yang ada di Waru ya, ini karena bannya ini sudah dimodif lebih kecil, otomatis dilakukan pengereman, berhenti dulu, Mas. Kok hilang? Iya, oke. Baik. Oke. Baik, Coach. Mendengar suara saya? Bisa. Oke. Nah, ini sebagai penutup mungkin bisa disampaikan apa saja yang harus kita perhatikan ini, Coach, sesuai dengan tema kita pagi hari ini tentang bagaimana kita beradaptasi dengan medan-medan yang ekstrim gitu ya, jalur ekstrim. Monggo silakan. Jadi memang diperlukan latihan, Mas. Ya kan? Jadi kayak gini itu baru bisa kita tahu lah. Di tanjakan kalau ekstrim kita coba dulu tekniknya seperti apa, ya kan? Kalau kita melewati medan harus seperti apa tekniknya, sambil yang gampang sekarang di YouTube itu kan banyak itu, ya kan? Tutorial seperti itu lah, itu monggo. Itu dengan begitu kita akan meningkatkan skill. Dengan meningkatkan skill itu maka diharapkan saat kita menghadapi kondisi seperti itu kita bisa lebih siap. Dan yang paling penting, ya ini yang paling penting, pada saat kita berwisata, daerah bencana itu bukan lokasi wisata. Ya kan? Daerah bencana apapun itu bukan lokasi wisata. Mesti jalan dan sekitarnya itu kondisinya adalah ekstrim. Jadi kalau menurut saya, sangat tidak disarankan untuk berwisata ke daerah bencana. Selain faktor keselamatan, kedua, saya rasa itu hal yang tidak etis untuk kita lakukan. Betul. Di saat orang lain menderita, kita bersenang-senang. Mungkin itu, Mas. Iya, baik. Coach Arsa, terima kasih
sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, masih setia memberikan pengarahan, penjelasan ya, wawasan, pengalaman dalam safety on the road ya. Baik, selamat pagi Coach Arsad, selamat melanjutkan aktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.